Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Retno Winarni Widodo, NRP 105191000053 dari Departemen Teknik Instrumentasi angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai transport layer ya dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam presentasi kali ini saya akan memaparkan ada 3 hal, yaitu pengertian dari transport layer, addressing and routing, dan yang ketiga adalah TCP dan UDP. Yang pertama yaitu pengertian. Transport layer adalah lapisan keempat yang harus dilewati saat akan terhubung dengan perangkat lain. Disebut dengan lapisan transportasi. Dalam model OSI, lapisan ini secara umum bertugas untuk menggabungkan data yang diambil dari banyak sumber untuk dikirimkan dalam suatu jaringan saja. Hal tersebut dinamakan multiplexing. Transmisi yang dilakukan tidak asal-asalan karena lapisan transportasi memiliki flow control. Berkat lapisan ini, pengiriman data dijamin akan berhasil dan sesuai dengan kapasitas perangkat penerima. Apabila terdeteksi adanya kegagalan, maka data akan dikirim ulang. Transport layer memiliki 7 peranan penting dalam proses transmisi data komputer. Antara lain, yang pertama yaitu penerima data yang dikirim oleh session layer, kedua pemecah data agar menjadi bagian kecil, yang ketiga penerus data ke bagian network layer, yang keempat penjamin data sampai ke sisi lain jaringan, yang kelima pengirim segmen data, keenam adalah pengetes reliabilitas data, dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah pengatur lalu lintas jaringan. Transport service primitif di sini dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu ada primitif, packet send, dan meaning. Listen memiliki packet send none dengan meaning block until some process tries to connect. Connect memiliki packet send connection rec yang artinya yaitu actively attempt to establish a connection. Send packet send data yang artinya itulah mengirim informasi. Receive ya, artinya adalah block until a data packet arrive. Dan disconnect yang memiliki packet send disconnect rec dengan arti decide want to release the connection. 5 primitif yaitu ada connect, listen, disconnect, send, dan receive. Setiap primitif berkaitan dengan sebuah library prosedur yang mengeksekusinya. Parameter untuk primitif dan library adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah conum, yaitu adalah listen, termasuk dalam lokal. Conum sama dengan connect, lokal dan remote. Status sama dengan send. Conum buffer byte, status sama dengan receive, conum buffer byte, dan yang terakhir status sama dengan disconnect atau conum. Yang kedua, yaitu addressing and routing. Addressing and routing, suatu proses penyalinan data yang berukuran byte atau word langsung ke dalam register tujuan. Data yang dimaksud di sini adalah suatu nilai atau bilangan tertentu atau bisa juga berupa sebuah konstanta. Didefinisikan dengan instruksi EQ, Connection Establishment. Proses connection establishment terdiri atas 3 langkah yang disebut dengan three-way handshake, di mana client and server akan mempertukarkan initial sequence number atau ISN dan acknowledge ISN dari perangkat komputer yang dituju. Langkah-langkah connection establishment. Yang pertama adalah client, yaitu memulai hubungan dengan mengirimkan server TCP segmen dengan SYN bit di set dan nomor urut awal. Yang kedua adalah server, yaitu merespon dengan mengirimkan ACK dan segmen SYN yang di dalamnya terdapat ISN atau initial sequence number memiliki server. Yang ketiga yaitu client. Client di sini mengirimkan segmen ke server dengan bit VIN dan ACK. Kemudian server akan merespon dengan segmen yang hanya
bit ACK di set dan acknowledgement number ditambah 1. Server kemudian mengirimkan segmen ke klien dengan bit FIN dan ACK. Setelah menerima FIN dari server, klien juga akan mengirimkan ACK yang ditambah 1 ke server. Selanjutnya ini ada reliable communication. Reliable communication adalah suatu komunikasi yang andal. Data dikirimkan dengan andal melalui kombinasi nomor urut dan pesan pengakuan atau ACK atau NAK. Setelah mendeteksi kesalahan atau kehilangan paket, sumber dapat memulihkan dengan mentransmisikan ulang paket tanpa keterlibatan dari aplikasi pengguna. Mode ini menjamin pengiriman paket pesan tepat 1 kali. Saat aplikasi tersebut perlu mengandalkan transport yang mendasari untuk menjamin pengiriman pesan ke tujuan, mode ini dapat digunakan. Mode ini membebaskan aplikasi untuk melindungi media yang mendasarinya atau mekanisme pengiriman yang tidak dapat diandalkan. Mode koneksi yang andal atau RC menyediakan transfer data yang andal antar node menggunakan koneksi khusus langsung antar node akhir sampai node akhir sumber dan tujuan. Mode datagram atau RD yang dapat diandalkan menyediakan pengiriman pesan paket yang andal ke node terakhir manapun tanpa koneksi khusus antar node akhir sumber dan tujuan. Yang terakhir yaitu membahas mengenai TCP dan UDP. TCP dan UDP protokol. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP sendiri adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian yang sering disebut dengan TCP atau IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Beberapa perbedaan dari UDP dan TCP. Kemampuan koneksi. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antar komputer yang menjadi host. Lain dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Kemudian yaitu perbedaan dari karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Terus perbedaan dari contoh aplikasi. Untuk UDP dan TCP contoh aplikasinya berbeda. Pada UDP adalah SNRPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Sedangkan pada TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Ada pula perbedaan dari jenis port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152653535 untuk external port 1 sampai 1023 untuk well-known port, dan port 1024 sampai 49151 untuk regis port. Sedangkan untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Dan yang terakhir adalah perbedaan transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dengan bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan. Berbeda dengan TCP yang memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukar data yang masuk dan keluar. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.